Selamat datang kembali di podcast Sela. Masih bersama kami ya. Masih bersama Vincent dan Ipit. Kita udah 3 segmen. Bersama Kemal. Bersama Kemal kita ngobrol muter-muter kemana-mana. Sampai tadi pertanyaannya siapa yang datang. Tetap gak kejawab sih. Jadi kalau kalian mau tahu apa yang... Soalnya kita gak datang. Karena kita gak ngundang. Parah pisan gak ngundang. Kita gak tahu. Jangan gitu lah. Oke, kita masuk ke perihal women empowerment. Women empowerment itu istilah yang sering banget kita dengar. Itu kita dengar di mana-mana di open call seni rupa, ada powerless. Di sosial di mana. Nah, itu kalau gue lihat sih kata empowerment sendiri kan itu cukup problematik ya. Tapi kita ngobrol dulu di satu frame yang sama lah setidaknya ya. Kalau kita ngomong tentang empowerment, women empowerment adalah berarti gimana usaha-usaha untuk mengedepankan problem-problemnya dan memberikan tadi yang udah dibahas di segmen 1-3 lah ya, tentang kesempatan yang sama sebagai manusia. Nah, buat Kemal sendiri nih ya, yang tadi dengan latar belakang antropolognya, dengan istri yang adalah seorang frontliner dalam Samahita, dan pengalaman yang Kemal hadapi selama ini, punya konsep sendiri nggak tentang women empowerment atau apa yang mesti bisa kita kerjakan sih untuk itu? Sebenarnya ya tadi sempat disinggung juga kan sama Vincent bahwa ketika kita ngomongin empowerment berarti ada yang powerless sebenarnya. Ada kelompok-kelompok yang dia nggak punya kemampuan. Tapi pada realitanya sebenarnya enggak. Kalau kita ngomongin perempuan, pemberdayaan perempuan, apa yang perlu diberdayain? Mereka mah berdaya, mereka mah mampu. Bahkan mereka lebih berdaya dari laki-laki sebenarnya. Karena dia ada, kalau tadi ngomongin beban ganda, di satu sisi dia bisa mencari nafkah, di satu sisi dia bisa mengerjakan, bisa multitasking. Betul. Multitasking dipaksa itu mah karena evolusi. Karena evolusi, laki-laki pun sebenarnya bisa, apalagi Gemini kan. Oke. Kita Gemini sentrik. Kita ambil panggung Gemini. Nah, balik lagi ke tadi woman empowering. Lamun orang sih ngelihat sebenarnya konsepnya ya oke lah, nggak apa-apa. Itu kan istilah. Karena kalau kita ngomongin soal campaign gitu ya, soal pergerakan sosial, kayaknya seksi banget ya, empowering. Begitu gitu kita bicara empowering. Jadi seksi karena donor itu pakai gitu kan. Empowering gitu. Karena sesuatu ada yang salah satu pihak harus ada yang feeling powerful. dengan dana, dengan apapun, benar enggak? Tapi ketika itu jadi apa ya? Istilahnya jadi pembahasan yang kayak tadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Betul. Apa itu tidak problematis ya? Iya, karena kan ya udah nama kementerian kita kan sangat patriarki sebenarnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu kan. Seakan-akan perempuan itu nggak berdaya gitu. Padahal kan kalau kita lihat balik lagi tadi, kalau balik ke sesi, kalau teman-teman belum mendengar sesi sebelumnya, kita bahasin tentang emansipasi perempuan yang harus dirubah tuh cara pikirnya gitu. Termasuk tadi ketika ngelihat pemberdayaan perempuan tuh berdaya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya perempuan itu berdaya. Terus apa yang harus dibutuhin? Yang dibutuhin adalah ruang bagi mereka. Ruang untuk berekspresi. Ruang untuk dia bisa melakukan apapun yang bisa dia lakukan sebenarnya. Kalau kita ngomongin dia bisa misalnya cari nafkah, bisa dia, tapi dikasih ruangnya enggak kan gitu. Dia bisa menjalankan pekerjaan publik, bisa, tapi dia dikasih ruangnya kan, dikasih ruangnya benar. Nah, bagi saya sebenarnya empowering itu lebih ke situ, lebih ke perempuan diberi ruang, diberi kesempatan sebenarnya, bukan kemudian dia dilatih gitu sehingga dia punya sesuatu yang akhirnya bisa gitu. Karena persoalan hari ini sebenarnya ketika pembagian kerja itu adalah kesempatannya yang dikasih. Benar. Bukan dia bisa atau enggak, tapi berkesempatan atau tidak berkesempatan. Nah, laki-laki sangat tadi patriarki gitu kan, sangat memuja gitu laki-laki karena dia yang menciptakannya, sehingga semuanya terpusat sama dia. Dia diberi kesempatan lebih, dia diberi kemampuan. Dia misalnya anggaplah kita ngomongin kesultanan atau apa gitu kan. Anak pertama laki-laki, dia dilatih memanah, dia dilatih naik kuda, dia dilatih apapun. Segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh kerajaan itu dikasih ke laki-laki, sehingga dia bisa melakukannya. Perempuan dia tidak dikasih kesempatan. Padahal kalau kita lihat cerita-cerita Disney gitu, Mulan misalnya, ketika dia dikasih kesempatan untuk bisa perang, dia bisa jadi panglima perang gitu. Tapi persoalannya karena nggak dikasih kesempatan. Kalau bagi orang sih itu ya posisinya. Kalau gue sih ngelihatnya gimana, ini agak ngelompat jauh ya sebenarnya. Mungkin nggak sih sebenarnya akar dari inequality secara general di sosial itu adalah di starting dari
si inequality dalam hubungan pria dan laki-laki dan perempuan ini. Itu kan kayak kecil banget ya skopnya. Kayak misalnya contoh ketidaksetaraan dalam pembangunan di Indonesia. Betul. Selalu ada yang punya power dan yang enggak, dan karena itu udah terbiasa dalam pola pemerintahan, dalam pola sosial bahwa harus ada yang direpresi, ada yang enggak. Kalau gue lihat sih sebenarnya kalau ngomongin ini ya, ini ngomongin general sih. Bagaimana kesempatan gue ketemu orang-orang hebat gitu di timur Indonesia ya. Tapi secara kesempatan, secara informasi mereka dapat ya. Lu dapat pembelajaran apapun ya. Tapi tetap aja kalau lu nggak dikasih kesempatannya untuk compete di dalam kompetisi yang fair, mereka akan di situ aja. Betul. Gitu sebenarnya itu mungkin kayak turunan jauh dari si permasalahan yang kita ngomongin ya. Jadi gue pengen sih ngeliatin bahwa permasalahan itu tuh permasalahan kita juga gitu. Yang lu ngomongin tuh permasalahan teman-teman dan sobat setelah semua sih. Karena lu tuh bagian dari problematika inequality di Indonesia katakan. Kalau lu nggak suka ada ketidakadilan di Indonesia, pertama bisa lu mulai dari lu men-treat perempuan di sebelah lu ya dengan secara equal dulu. Di ruangan ini cuma patriarki banget ya ruangan ini. Jangan-jangan gender proporsional nih. Ada di lantai atas perempuan. Gitu sih sebenarnya yang gua lihat. Ini mah cuman melempar cukup jauh aja tentang konteks Indonesia sih. Iya, gitu sebenarnya yang muncul hari ini kenapa pembagian kerja kesempatan itu tidak muncul itu melalui jalan yang sangat panjang itu kan nggak kayak muncul tering gitu aja proses ajali gitu. Tapi kalau kita tarik lagi gitu ke proses yang lebih jauh lagi, itu kan ada hubungannya dengan evolusi peradaban manusia gitu kan. Kalau kita tarik lagi bagaimana awal manusia slash and burn gitu, ladang berpindah, kemudian disitulah muncul pembagian pekerjaan. Belum secara spesifik, belum secara kompleks, karena kompleks nanti akan muncul di wilayah di saat sejarah agraris gitu ya. Tapi lebih mundur lagi adalah ketika saat slash and burn, ketika laki-laki dianggap lebih kuat karena perempuan ada penghalang yaitu rahim saat hamil, dia harus diam di rumah, diam di gua bukan di rumah, di tempatnya untuk tetap menjaga agar dia tetap hamil gitu dan tidak menghalangi kawanan gitu untuk terus berpindah gitu kan. Gitu kan, story evolusi kan gitu. Sehingga di situ ada pembagian kerja. Laki-laki dia bisa bereksplorasi lebih jauh. Perempuan enggak. Nah, kalau kita misalnya ngikutin seorang filsuf, si orang Francis Bacon gitu, dia cerita knowledge is power gitu. Pada saat itu ketika laki-laki punya kesempatan untuk melakukan eksplorasi, dia punya knowledge, betul, dia punya pengetahuan. Habis ini kita pindah kemana nih? Yang ditanyakan nggak ke perempuan. Kenapa? Karena perempuan nggak eksplorasi. Dia diam aja di rumah. Dia bener. Tapi si laki-laki dia, saya waktu ke sana menemukan sumber air. Betul. Jadi kita pindah ke sana. Akhirnya setelah itu kemudian lebih kompleks lagi adalah ketika evolusi agraris gitu, manusia menjadi semakin settle dan diperkuat lagi. Pembagian kerja menjadi semakin rigid, semakin kompleks, kayak gitu. Jadi turun kayak gini. Jadi menjadi kayak udah pakem aja gitu, seakan-akan udah jadi kodrati gitu. Bahwa perempuan nggak kesempatannya jadi dapur, di sumur gitu kan, di kasur gitu ya kalau di Jawa gitu kan. Laki-laki mah bisa kemana aja gitu, udah laki-laki. Nah itu yang kemudian kesempatan itu yang membuat sejarah itu yang membuat kesempatan perempuan menjadi terbatas gitu. Benar. Nah, tapi sampai sekarang pun itu masih konsep seperti itu ya. Masih ya. Kondisi naturalnya masih. Nah, itu natural. Dipikir mah natural, itu mah enggak natural. Kan sebetulnya Nurture. Sesuatu yang dibikin kan sebenarnya itu kan sesuatu yang dikonstruksi sebenarnya. Waktu berejelnya mah sama ya. Sama aja gitu kan. Tapi begitu berejel di konstruksi yang apa ya? Gitu, berejelnya di mana gitu. Nah, dan harusnya hari ini gitu banyak para pemikir sebenarnya, antropolog, sejarawan, ahli-ahli feminisme gitu. Harus memberikan sudut pandang yang lebih berbeda lagi ngelihat hal itu gitu, bahwa ketika dipetakan ternyata kenapa sih, kan pertanyaan manusia mas selalu bertanya ya, kenapa sih harus ada pembagian kerja ini gitu kan. Nah, dicobalah dijawab oleh feminisme, dicoba dijawab oleh antropolog, dijawab oleh ahli sejarah gitu. Dan ternyata kita ngelihat bahwa ternyata ini mas konstruksi. Yang kita lakukan hari ini, pekerjaan pembagian kerja hari ini, kesempatan yang dikasih ke kita, ke orang, ke saya laki-laki gitu, adalah konstruksi gitu.
yang namanya konstruksi itu kan bangunan. Bisa nggak direkonstruksi? Ya bisa. Caranya itu kerja bersama sebenarnya. Oke, itu kerja bersama itu poin yang menarik sih untuk ngomongin tentang women empowerment tadi. Kerja bersama apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk setidaknya women empowerment kan itu bagian kecil dari isu besarnya ya sebenarnya. Ada macam-macam yang bisa dilakukan seperti yang dilakukan sama Hita menjadi ruang aman itu kan menjadi cuman kerja bersama apa sih yang mungkin dilakukan lah, katakan Ipit biologi, kita antropolog, gue seniman, kita ngobrolin tentang sebuah problematika yang berhubungan dengan perempuan. Kerja bersama model apa sih yang Kemal mungkin ingin lakukan dan dambakan gitu? Menurut orang yang paling mendasar adalah pendidikan, balik lagi saya. Pendidikan. Karena pendidikan itu di episode 8 ya. Bagaimanapun pola pikir itu hanya bisa dibedah dengan yang namanya edukasi, pendidikan. Nggak bisa dengan kampanye kayak gini gitu. Orang tuh pasti lupa gitu. Betul. Atau bisa aja ignoring gitu. Bisa aja ignoring. Pendidikan memang ada dua, pendidikan formal sama informal. Benar. Tapi kalau kita bisa menembus ke dalam kurikulum formal itu menjadi lebih bagus karena itu sangat superpower. Itu superpower. Semua orang di Indonesia bagaimana impres dulu ya, SD impres, instruksi presiden, orang-orang jadi masuk ke sekolah, diajarkan ayah bekerja, ibu memasak. Ingat gak sih kalian? Itu kan tertanam dalam pikiran. Oh, ayah itu bekerja, ibu memasak. Anak-anak perempuan zaman itu langsung saya mau memasak. Nah, gitu. Lalu apa yang dilakukan? Radikal, balik posisinya. Kita harus masuk ke dalam institusi-institusi formal untuk mengajarkan kesetaraan, bahwa ibu boleh tidur-tiduran, ayah boleh tidur-tiduran kan gitu. Kan ayah tidur-tiduran, ibu tidur-tiduran gitu. Gitu. Itu keluarga rebahan. Dan jadilah saya. Tuh kan itu belajar tentang sains ada di dalamnya ya. Betul. Quality ada. Nah, dan untuk menuju itu memang susah kan, karena kan kita berhubungan dengan politik gitu dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Bagaimana kita misalnya undang-undang ini aja PKS gitu ya, undang-undang tentang anti kekerasan gitu kan. Udah masuk prolegnas digeser lagi gitu kan. Dimentahin lagi gitu kan. Sekarang lagi dicoba untuk masuk prolegnas lagi. Banyak kepentingan yang bertarung di situ gitu kan. Yang tadi yang melanggengkan patriarki. Jadi akhirnya ada beberapa step ketika misalnya tadi yang formal nggak bisa ditembus, akhirnya informal. Oke. Cara tapi informalnya betul lewat edukasi juga. Edukasi betul, karena dalam konsep antropologi yang namanya edukasi kan nggak hanya di sekolah gitu. Proses internalisasi pengetahuan dari ibu, dari ayah ke anaknya itu kan proses edukasi sebenarnya gitu. Nah, bagaimana misalnya orang sama Ica sekarang punya anak Bona, itu jadi bagian upaya orang untuk melakukan edukasi kepada anak orang. Jadi dari lingkup yang paling terkecil terdekat. Betul. Gitu ya. Itu salah satu yang bisa orang lakukan gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin konstelasi yang sangat luas, misalnya global, ya orang nggak mampu. Indonesia misalnya nggak mampu. Tarik lagi ke yang lebih kecil, lingkungan kita kayak gini, ini menjadi satu upaya sebenarnya kita share pengetahuan ini, kemudian nanti diimplementasikan dalam hal yang lebih kecil, keluarga misalnya. Kayak gitu. Tapi nih sebagai laki-laki nih ya, gimana Kemal mau encourage gitu laki-laki sobat selak di luar sana ya. Apa yang bisa mereka lakukan gitu untuk mendukung kesetaraan tadi, kesetaraan gender atau women empowerment gitu. Paling sederhananya kira-kira apa? Saya bukan pemerintah, jadi saya tidak punya kewajiban moral untuk mengajarkan. Tapi kan mungkin bisa menginspirasi mereka. Yang tadinya Kemal adalah seorang patriarki saja bisa lambat laun tuh berubah. Sebenarnya gini aja teman-teman, bagi teman-teman laki-laki, kita harus menumbuhkan kesadaran yang kita hadapi itu adalah bukan urusan gender, bukan lawan jenis, tapi ketidakadilan itu. Ketidakadilan bisa kena perempuan jelas, tapi kepada laki-laki juga gitu. Bahwa kita ngelihat gini, gender sebagai konstruksi, gender itu kan konstruksi sebenarnya. Yang sebenarnya orang masih berpikir itu tuh secara ajali, padahal itu kan bisa di switch. Kalau kita ngomongin gender, laki-laki pasti kan yang kebayang apa? Maco gitu kan. Laki-laki yang kebayang apa? Kuat, pemimpin. Perempuan lemah lembut. Perempuan yang diselamatkan di atas gitu. Terus di atas menara. Dikit-dikit tang. Terus kita
pikirin. Terus kita pikirin sama nurani kita. Itu bisa ditukar nggak sih? Kita boleh sedih nggak sih? Boleh nggak sih kita nonton Korea gitu? Boleh nggak sih laki-laki orang terus BTS gitu? Kok nggak boleh? Boleh nggak sih orang pakai kutek gitu? Kok nggak boleh gitu? Begitupun perempuan, boleh nggak sih dia jadi rambut pendek? Boleh nggak sih dia ngerokok? Ngerokok siapapun gitu. Meskipun kalau di desa mau perempuan ngerokok padahal mana ngerokok. Ya kan bener kan? Nah, kita lihat dari itu aja bahwa segala yang ada di membawa identitas gender gitu. Identitas yang ada, gender yang ada dalam kita itu bisa dipertukarkan. Kalau nggak bisa dipertukarkan, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan. Ketidakadilan akan ada mungkin teman kita, ibu kita, anak kita gitu, bahkan saudara diri kita perempuan sendiri, kita ya. Bahkan kita sendiri sebagai perempuan atau misalnya kita sebagai laki-laki pun bisa menjadi korban dari sistem yang tidak adil itu. Gitu. Dan itu yang perlu disadari. Nggak akan langsung langsung terasa gitu. Tapi dengan kita mulai merefleksikan itu bahwa kita sebagai manusia yang punya hak gitu untuk berbagi, untuk bisa hidup dengan tenang gitu. Kayaknya bisa gitu. Laki-laki pun untuk jadi mendukung isu feminisme gitu. Dan memang lebih tenang kok ya ketika memandang orang lain tuh setara gitu. Betul. Nggak ada ini ya, nggak ngerasa kan kalau kita misalnya berkompetisi gitu ya, capek kan? Itu kayak gini, gini. Ya, kalau kita konsepnya kompetisi berat. Iya berat. Tapi kan kita bukan berkompetisi, kita dengan perempuan itu menciptakan sebuah peradaban gitu. Yang aman bagi kemanusiaan kan sebenarnya. Untuk apa sih kita hidup? Ya memang untuk mati gitu. Tapi selama hidup kita ngapain gitu? Apakah kita mau jadi melanjutkan keinferioran patriarki yang perampasan hak perempuan, perampasan hak anak-anak perempuan gitu kan? Atau kita memilih untuk jadi orang yang berbagi ruang diskusi, berbagi tempat, berbagi panggung, berbagi peran, berbagi acara podcast gitu. Ya, benar. Betul. Benar oke. Pas-pisan untuk bahasan penutupnya di segmen ini. Di segmen 4 ini ya. Jadi gitulah, keren banget tadi si Kemal ngebahas tentang woman empowerment dan apa yang kita bisa lakukan dari hal yang paling kecil banget, dari sederhana dan lain-lain. Dia juga nyebutin tentang bagaimana dan malah tidak berat kok ya. Iya, tidak berat memandang orang serius ketika orang menjalani ini. Berarti 2013 7 tahun 7 tahun ya? Ya 7 tahun kalau 2013 7 tahun 8 tahun gitu. Lebih enak gitu, lebih enteng, lebih bisa menghargai orang lain, lebih zen, lebih tenang gitu. Enggak putting all the burden on your shoulders juga kan. Ketika harus kuat, gue harus apa, gue enggak gitu juga kan. Aing tuh bisa nyetir. Bener. Aduh, gue pulang dari sini lu ajar nyetir di mana ya? Tempat belajar nyetir yang terdekat di sini. Yang cepat. Bisa nggak 2 hari jadi? Atau sehari jadi sih. Tidak bisa Marisol. Jadi gue tuh punya teka-teki nih. Jadi gue tuh dari dulu tuh nyari-nyari. Kalau kota-kota apa bukan? Enggak. Kalau si Bona gajah kecil berdialai panjang teh bapak ibunya siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, nggak ada ceritanya. Nggak tahu kan? Kemal sama Ica. Oh iya. Terjawab pertanyaan gue. Dari kecil gue baca Bobo teh si Bona teh dari mana yang munculnya ya? Ternyata dia nggak tiba-tiba, sobat Sela. Ada bapaknya ya. Kita tinggal cari orang tuanya rongrong. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen terakhir ya. Oke, bye. Yo, selamat datang kembali. Udah nggak ada suara hujan Iya, kurang sendu. Jadi kita ngomongnya kembali lagi. Iya. Nggak kayak recok lagi. Kalau tadi tuh langsung diam, langsung pengen merenung. Kalau sekarang mah udah. Ya, sekarang mah kembali lagi ke kegilaan kita yang kita udah ngelewatin 4 segmen. Kita udah ngobrolin banyak lah, dari mulai tadi kembali lagi dari
gimana seorang Kemal bisa menjadi Kemal yang sekarang, Betul. pertemuan dengan istrinya, bagaimana dia ada di keluarga, Betul. bagaimana dia membangun keluarganya, terus bagaimana dia melihat woman empowerment, dan sama Hita juga ya, kalian lihatlah di segmen 1 sampai segmen 4. Kita masuk di segmen terakhir, segmen 5. Biasanya itu ini segmen penutup, tapi kita pengen ngobrol dulu nih tentang pendapat Kemal tentang gimana sih kita bisa ngelakuin sesuatu tadi kan di lingkungan terkecil lah, kita naik sedikit lah ke kota atau Indonesia. Di Indonesia gimana sih isunya seperti apa dan yang paling meresahkan atau yang paling berkembang nih tentang gender, konteks Indonesia di Indonesia. Gender equality. Ya sebenarnya kompleksitas isu gender Indonesia tuh hampir sama dengan semua negara berkembang lainnya, negara ketiga yang lainnya. Bagaimana kita selalu menjadi sasaran dari program donor sebenarnya. Ya, oh my god. Karena dianggap tidak empower. Betul. Ada yang lebih empower gitu. Tapi mungkin lebih kompleks bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai kultur, berbagai budaya, dan juga berbagai agama tentunya gitu. Bagaimana si super power tadi yang orang sebutin di Indonesia menjadi sangat super gitu. Bagaimana si sekat-sekatnya tuh sangat kuat kalau di Indonesia ketika kita ngomongin struktur gender ya. Jadi struktur gendernya tuh udah sangat kuat aja gitu di Indonesia tuh. Nggak cair kalau kita misalnya kita ngelihat ke Eropa gitu ya. Struktur gendernya tuh sangat cair gitu kan karena individualistik. Kalau di Indonesia kan persoalannya adalah kita masyarakat komunal. Orang adalah bagian dari keluarga besar orang. Yang dimana menjadi menjadi duta dari keluarga orang, sehingga nilai-nilai itu yang harus dibawa, strukturnya harus seperti itu gitu. Nah sehingga banyak juga teman-teman yang misalnya dia berusaha keluar dari itu, yang ada adalah depresi gitu. Banyak kepentok, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sampai dia lari dari keluarganya gitu, tapi sedangkan dia butuh misalnya sokongan ekonomi gitu dari keluarganya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Banyak orang kemudian nggak bisa mengekspresikan siapa dirinya gitu di keluarganya, sehingga dia lari. Misalnya kalau dia dari kampung, dia lari ke kota, dia ekspresikan lari. Dari kota lari ke kampung. Tapi sayangnya ketika dia lari ke kota, dia tanpa edukasi. Nah itu dia, sehingga dia mengekspresikan di tempat yang salah malah gitu. Yang harusnya dia bisa segala mengekspresikannya dengan tanggung jawab, tapi dia melakukannya sembarangan misalnya gitu. Dan karena nggak ada ruang aman itu tadi gitu kan. Yang tadinya pengen bebas malah lebih terikat. Malah dia keluar kepala macan masuk kepala buaya gitu kan. Itu ada bedanya 11-12. 11-12 itu sobat selah artinya. Ada 11-12 beda. tetap dalam ancaman sebenarnya. Nah, itu pun yang menjadi tugas besar teman-teman di gerakan, terutama gerakan akar rumput ya, terkait bagaimana peran-peran perempuan kemudian punya posisi yang cukup diperhitungkan. Misalnya kalau kita ngomongin musrembang gitu ya, ya kan, bagaimana musrembang itu infrastruktur ya, semuanya gitu kan. Karena kenapa perspektifnya tuh Pak Kepala Desa gitu kan, perspektifnya Pak siapa yang urusan ada gitu kan, kaur kepala urusan gitu, yang tidak merepresentasikan pengalaman perempuan. Di mana misalnya perempuan, kalau kita misalnya tadi diskusi soal ekofeminisme gitu, perempuan lah yang kemudian punya kemampuan gitu untuk menjaga lingkungannya gitu kan. Seharusnya di musrembang gitu perempuan punya ruang gitu, punya kesempatan untuk menyampaikan apa sebenarnya idenya gitu kan, idenya sehingga bisa disupport oleh dana desa dan lain sebagainya gitu. Tapi sayangnya itu masih sangat jauh di kita gitu, dan itu menjadi kerja banyak NGO teman-teman gitu. Kemudian selain itu persoalan lain adalah misalnya persoalan KIA, kesehatan ibu dan anak gitu. Bagaimana itu menjadi concern juga. Kalau misalnya kita tidak memahami isu gender secara komprehensif gitu, persoalan ini menjadi hal yang jelimet gitu. Karena misalnya gini ya, kalau kita nggak memahami struktur gender di Indonesia, kesehatan ibu dan anak yang di empowering tadi gitu ya, yang dilatih adalah ibunya. Padahal ketika si ibu tuh dilatih, ibu kalau nanti mau melahirkan, ibu nanti datang ke tenaga kesehatan, ke puskesmas dan sebagainya. Itu yang disuarakan dalam kelas ibu gitu. Tapi kan persoalannya adalah kita harus melihat strukturnya. Siapa pengambil keputusan di dalam struktur keluarga di kampung misalnya gitu. Karena ketika dia misalnya lagi mau melahirkan,
kan kepayahan si ibu Iya. tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, boborah inget Iya, disampaikan. Tiba-tiba pokoknya suaminya nggak tahu apa-apa. Suaminya tidak tahu, akhirnya balik Dan nggak ikut kelas juga ya. Betul. Akhirnya si suami nanya ke misalnya ke mertua, Bu gimana ini? Ah, Udah nggak, ke paraji gitu, ke dukun aja gitu, dukun beranak aja, kan itu jadi persoalan. Nah makanya tadi kalau kita ngomongin pelibatan laki-laki, yang harus ada kelas tuh kelas bapak. Bapak diajarin nih kalau istrinya nanti mau ngelahirin, ada prosesnya, nanti dia akan keluar ketuban, tanda-tandanya ini gitu. Kalau misalnya ciri-cirinya sudah ada, silakan hubungi nakes gitu. Ya. Nah, jadi dia tahu gitu. Tapi ya hari ini Itu masih tabu juga ya. masih tabu juga dibicarakan seksualitas gitu. Padahal Sex proses education. sex Ya, ya, education itu sebuah proses yang alamiah. Ya organ Iya. reproduksi teh Itu kan, hal yang Nah di Indonesia itu ada di tempat yang sangat sakral gitu, nggak boleh dibicarakan di ruang-ruang publik gitu kan. Ih, naon ngomong kenuk itu gitu, dosa-dosa gitu. Nah itu yang kemudian menjadi PR besar sebenarnya. ya. Tidak hanya PR pemerintah mungkin Betul. yang dia punya super power, tapi kita juga sebenarnya yang mungkin teman-teman yang mungkin saya yakin pendengar setelah ini adalah dari NGO mungkin ya, dia dari- punya social movement Ya, gitu, ya. punya bisa gerakin massa. Nah Ya. ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan bersama, bahwa isu perempuan tidak harus diselesaikan semuanya sama perempuan, Betul. tapi laki-laki pun harus terlibat. Gitu. Betul. Bagus sekali ya. Oke. Langsung penutup aja ya kayaknya. Kayaknya udah all in semua sih. Jadi memang ya kompleks sih. Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang ya, sebagai target donor itu. Target donor. Mereka punya agenda sendiri, punya pencapaian yang mereka perlukan untuk memenuhi apapun agenda di belakangnya ya. Betul. Dan mereka memaksakan pada sebuah konteks yang ada jauh di sini gitu di Indonesia, yang akhirnya beberapa kasus kan selalu seperti ini ya, bahwa aspek kultural itu tidak pernah diperhatikan, bahwa tiba-tiba langsung nyalahin, tiba-tiba lu sih tidak equal. Iya, untuk mengequalkan itu ya, kalau misalnya ini kita ngomongin di Eropa yang sangat fluid semuanya, semua orang bisa ekspresi, go for it ya. Tapi kalau di Indonesia harus punya strategi khusus yang sangat Demografinya juga kan. ya, begitu lu geser sedikit ke Bali udah beda cerita. Iya, Iya. betul. Naik sedikit ke Kalimantan udah Aku beda ada cerita. Aku ada cerita. Istriku kan dia dulu sempat kerja di KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan dia melakukan kayak empowering lah bahasanya, itu bahasa donor gitu ya. Di Sumba apa Sumbawa aku lupa. Dia jadi observer sebenarnya gitu. Jadi ada pemateri nyampein tentang itu, bahwa perempuan itu harus equal. Dia harus pokoknya dia punya kebebasan melakukan apapun, bekerja dan sebagainya. Nah, tanpa dilihat struktur masyarakatnya yang dihadapi. Ya, betul. akhirnya dia pulang ke rumah dan langsung mengamalkannya kepada suaminya. Plek-plekan. Plek-plekan. Bu, tolong ambilin minum dong. Wah, apa ambilin minum? Ambil aja sendiri gitu. Yang ada bukannya menyelesaikan persoalan, tapi menciptakan kekerasan baru. Kekerasan baru ya, Betul. benar. Dia dipukulin gitu kan kasusnya. Iya. Nah, itu kan kita Kaget juga ya, Iya, tiba-tiba. kaget juga. Lu dari mana ya, dan kesambat apa, bener nggak? Kesurupan apa di mana itu Iya, bisa aja kan? Iya, Iya, benar. Karena itu tadi, karena proses kultural yang berbeda itu, kita pun harus memahami Iya. sudut pandang antropologi dibutuhkan. Iya. Tapi kalau ada donor yang mau ngasih mah ya, Iya, boleh aja. Ya itu sih sebenarnya itu dilematis lah, itu mungkin kita ada topik sendiri lah untuk bicara itu salah satu hal asam garam hidup di negara berkembang ya. Jadi nggak langsung ekstrim kayak gitu, yang dibangun tuh awareness dulu, apa dulu gitu ya. Betul. Bertahap. Iya. Oke, kalau gitu sekarang bisa kita ke closing statement nih. Dikasih Dari waktu mikir Kakak 2 detik. Gimana closing statementnya untuk kita bersama-sama? Boleh apa aja ya, boleh apa aja, boleh teka-teki juga loh. Boleh teka-teki. Tapi memang Kota apa? Boleh puisi, boleh puisi, apapun. boleh. Silahkan Pak Kemal. Kalau kalian tahu nggak sih ayahnya Rongrong? Nah itu dia, mungkin nanti di episode 11, 12 jadi panjang tau. Jadi ayahnya Nirma. Ada ya ayahnya Nirma. Tapi cerita Bobo itu menunjukkan bahwa struktur gender di Indonesia itu udah nggak valid. Oke. Iya, karena kan kita nggak melihat siapa. Nggak melihat sih. Ayahnya harus laki-laki. Iya, benar. Ayahnya harus ibu gitu. Iya. Nah, jadi Bahkan sebenarnya bonanya laki-laki. Kita juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu Iya. gitu. Nah, kalau saya ngelihat itu mungkin jadi final statement. Artinya sebenarnya secara kultural sebenarnya kita siap.
Kita bisa gitu untuk memahami, bahkan untuk melihat kesetaraan itu. Gajah punya kesempatan yang sama digambarkan oleh si Bona gitu. Begitupun dengan rongrong itu kucing gitu kan. Dia punya hak bicara yang sama gitu kan. Bagaimana sebenarnya masa kecil kita dibesarkan oleh sesuatu yang sebenarnya sangat equal. Oke. Ya kan? Ya. Tinggal kita bisa melanjutkannya. Itu yang menjadi PR bersama kita. Nah, balik lagi, yang kita lawan itu lagi-lagi bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi ketidakadilan. Kita duduk bareng lawan ketidakadilan. Oke, itu menarik banget. Oke. Sekian dari kami di podcast Ella episode 11. Semoga bisa membangkitkan pertanyaan atau kerisauan. Mudah-mudahan ya. Ataupun ada yang gak berani ngomong mulai speak up untuk share tentang problematika mereka. Atau mulai aware gitu untuk dirinya sendiri. Gimana? Cari teman bicara yang misalnya kalau ada yang mengalami kekerasan apapun bentuknya. Cari teman bicara, terus cari orang-orang yang bisa berpengalaman untuk bicara. Atau merasakan bahwa saya merasakan inequality dan terhadap diri saya tuh gimana. Dan para laki-lakinya ya mulai belajar untuk ngobrol, untuk terbuka, untuk berbagi peran dan lain-lain, misalnya dalam berorganisasi, dalam apapun, mulai masuk ke peranata lain lah, kayak tadi ke pernikahan seperti apa itu. Dan laki-laki harus rela menurunkan privilege-nya sih. Nah, menurunkan ego ya. Ya. Kalau kita jalan dalam kegelapan, jangan sok hero lah. Kita jalan ke kegelapan, terus ada misalnya jalan dalam kegelapan, kemudian ada perempuan. Jangan sok hero kita mendampingi perempuan itu. Menjauhlah teman-teman. Ya. Menjauhlah gitu. Udah sama-sama poeknya. Betul. Gitu. Nggak jadi kalau laki-laki pas poek jadi bisa ngelihat kan? Nggak ya? Nggak. Sama aja. Sama aja bingung. Oke, kalau gitu ya, terima kasih. Kalau begitu kami pamit. Saya Vincent. Saya Ipit. Saya Kemal. Sampai jumpa.